waktu itu pernah gue sendirian bang, bangun tuh gue sendirian kamar mandi kan, itu kan jauh bang dari kamar gue ke kamar mandi, terus kan pintunya juga jauh dari kamar gue gitu. Pas gue lagi jalan ngelewatin kamar nenek gue, ngelewatin ruang tamu semua gue lewatin, gue belum buka pintu dapur nih, gue belum buka pintu dapur, baru mau begini gue ngedengar suara timbannya. Jadi pas gue lagi tidur di kamar gue kan ada jendelanya nih, pas gue tutup pintu gue tiduran, baru mau begini Hana katanya, tapi suara nenek-nenek. Nah di situ gue samperin Umi, tapi dia tuh lurus ke depan aja pucat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir di video ini. Dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini. Yang udah subscribe, like, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman horornya dan kejadian-kejadian horor yang dialami waktu di rumah atau tempat tinggalnya ini nih, di daerah Cianjur, Jawa Barat. Jadi, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Hana, apa kabar? Halo Aris, alhamdulillah sehat banget. Terima kasih banyak nih, berkenan mau berbagi lagi nih pengalaman horor lu pada waktu lu nempatin rumah nenek lu di Cianjur ini ya. Nah, boleh sedikitnya gue tahu lu nih Kak. Tadi kita sempat ngobrol di depan sebentar, kayaknya epic banget nih pengalaman atau kejadian yang lu alamin di rumah nenek lu ini. Jadi, lu ngalamin kejadian horor sedikitnya dulu apa aja nih Kak yang lu alamin di situ? Jadi waktu itu gue pernah nih bang, mau sholat tahajud, mau ke kamar mandi ke arah dapur dulu dong. Pas gue baru mau nyampe pintu dapur, di balik yang pintu ini ada suara kayak lagi nimba air di arah kamar mandi. Pas gue ke dapur, itu kan masih gelap. Pas gue mau nyalain lampu, suaranya pas banget, tek, suaranya juga hilang, dan pas nyala nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang. Gila sih, gokil nih. Tahan lu Kak. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Hana ini, jadi Kak Hana juga pernah cerita di Dimensi Mistik waktu dia kuliah kebidanan nih, dan dia tinggal di asrama berhantu di Kota Bogor. Dan buat kalian yang belum nonton ceritanya Kak Hana, kalian bisa langsung aja scroll atau kalian bisa lihat yang thumbnailnya seperti ini nih. Nah, tapi sebelum gue lanjut juga, lagi-lagi di sini gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Hana ini. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa aja langsung mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin Instagram gue. Kalian langsung DM aja di situ, nanti biar mempermudah. Semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Hana ini. Gue rasa cukup, opening gue udah kelamaan. Ya udah, langsung aja kita simak kisahnya. Kak Hana, bisa dimulai nih, gimana awal kejadiannya sampai lu ngalamin banyak banget kejadian horor di rumah lu itu tuh? Jadi ini gue cerita dari awalnya dulu ya. Waktu itu gue sekolah TK, SD, SMP, SMA itu di Cianjur, di rumah nenek gue nih. Gue awal-awal mau ceritain dulu rumahnya nih. Jadi depannya itu biasa garasi panjang tuh, bisa muat sampai 3 mobil. Terus halamannya nih ada buat taman-tamanan kecil, terus ada pohon jambu air, sebelah sini ada pohon rambutan. Terus di sebelum jendela-jendela itu ada kayak lukisan rusa, kuda-kudaan kayak gitu-gitu, bunga-bungaan. Pokoknya depan rumah gue tuh rame gitu loh. Nah, ini juga rumahnya
bangunannya bener-bener jadul banget. Jadi cuman diganti catnya. Kalau renov paling atas plafonnya yang agak roboh tuh kayak gitu, atau enggak keramiknya yang agak pecah-pecah kita ganti kayak gitu bang. Jadi kalau dari segi bangunan itu bener-bener bangunan yang pas zaman kakek sama nenek gue baru beli. Bangunan lama lah ya? Bangunan lama. Nah, 3 kamar depan, kamar gua, kamar nenek gua, kamar yang belakang itu nggak ditempatin, dan itu cuma buat sholat gitu. Jadi ruang tamu sama ruang tengahnya, terus ada pintu buat ke dapur, yang ke sebelah sini, sebelah samping itu pavilion. Ya, mungkin nanti bisa gua kasih ya, gua minta foto kakak gua yang ada di sono. Nah, habis itu ke pintu dapur, dapurnya hampir satu rumah bang, satu rumah. Terus kamar mandi, depannya masih ada sumur, tahu nggak lo yang pakai timban gitu, kayak katrol, kayak gitu. Nah, ada sekat, itu belakangnya tadinya gudang, tapi kita kasihin buat saudara lah gitu. Nah, masuk ke ceritanya, waktu itu gue masih SD bang. Jadi kalau gue itu sama temen gue biasanya tiap weekend kita suka jogging. Jadi temen gue yang ke rumah nyamper, terus gue dipanggil sama nenek gue kan. Karena tuh temennya udah nyamper gitu. Terus nenek gue bilang gini, "Anak, Umi mau keluar dulu. Nanti kunci pintunya taruh kayak tempat biasa." Terus gue bilang, "Oh iya Mi," gitu. Nenek gue keluar nih kan. Terus gue bawa sepatu kan keluar, gue mau pakainya di luar. Si sepatu gue bawa, gue kunci pintu, terus gue mau pakai sepatu tuh, tiba-tiba gue lupa kaos kakinya. Karena kan bekas sekolah kemarin tuh, mungkin kaos kakinya udah nenek gue ambil-ambilin gitu buat dimasukin cucian. Gue masuk lagi nih ke dalam, ntar dulu ya gue ngambil kaos kaki. Terus teman gue bilang, "Oh ya udah Bon, nggak apa-apa." Pas gue buka, ada sosok nenek-nenek di depan kamar nenek gue. Terus gue seketika inget gitu, itu kan gelap ya, jadi tuh abis subuh kita selalu matiin lampu depan sama lampu dalamnya nih. Gue inget, kan Umi udah keluar. Umi udah keluar. Dan itu sosok nenek-nenek itu pakai baju warna putih, terus dia pakai ciputnya warna putih juga, kayak ciput neneknya Upin Ipin, opa Upin Ipin kayak gitu. Di situ karena gue ngerasa ini bukan nenek gue, tanpa gue manggil lagi nenek gue langsung tutup pintu, gue kunci, gue taruh di tempat yang bisa gue naruh kunci itu. Abis itu gue langsung bilang gini ke temen gue, ayo. Lah, kaos kakinya mana udah? Ada. Udah dipakai dari dalam. Kagak, buruan. Terus di jalan baru gue ngomong, tadi ada nenek gue di dalam. Nenek lu udah keluar. Nenek lu udah keluar kan tadi kan? Iya. Gue rasanya kayak di dalam ada nenek-nenek juga, gue bilang gitu. Tapi bajunya tuh beda, yang nenek gue pakai mau keluar sama nenek-nenek yang gue lihat di dalam bang. Sedangkan di rumah gue tuh nggak ada lagi orang. Gue waktu itu masih tinggal berdua sama nenek gue. Ya itu posisinya lagi ngapain nih sosok nenek itu? Nah, sosok nenek-nenek itu kayak lagi beraktivitas aja di depan, kan di depan kamar gue nih ada rak nih. Nah, di rak itu tuh dia kayak lagi ngapain gitu. Karena kan di rak itu tuh ada kayak semacam bunga-bunga kayak gini. Dia kayak lagi aktivitas di situ. Jadi dia nggak menghadap ke lu nih? Nggak. Dan gue juga nggak mau lama-lama sampai nunggu dia nengok lu, gue nggak mau. Karena gue yakin itu bukan nenek gue. Bis itu pernah kejadian lagi, waktu itu gue habis dari kamar mandi nih, habis mandi. Karena posisinya si pintu dapur ini langsung ke ruang tamu, ruang tengah gitu kan. Habis mandi, gue ngeliat nenek gue duduk di kursi, di sofa. Di sofa ini langsung madep yang ke pintu depan, ke pintu utama. Gue manggil dong, Umi, tapi dia tuh diam mulu.
Umi, gue bilang gitu kan, Umi, gue samperin nih, kok kagak nyaut nih nenek gue. Nenek gue rambutnya kan panjang bang, tapi dia tuh suka dicepol. Tapi waktu itu rambutnya diurai. Rambut nenek gue tuh panjang banget, panjang banget, hitam banget, dan itu sampai tuanya, sampai meninggalnya pun rambutnya tetap hitam gitu, nggak ada ubannya. Paling ada uban di sini lah, di anak rambutnya gitu. Nah di situ gue samperin, Umi, tapi dia tuh lurus ke depan aja, pucat, flat gitu ya, flat. Terus gue, ih Umi kenapa sih, kata gue ya, sakit apa gimana kan, gue nggak tahu ya, lagi nggak bilang juga kan, nggak bilang lagi sakit apa gimana. Itu gue udah pakai baju, gue keluar, nenek gue datang dari pintu pavilion. Terus gue tanya dong, Umi dari tadi dipanggilin nggak nyaut. Terus dia bilang gini, apa orang dari luar? Dari luar gimana, orang tadi duduk di situ. Terus tumbenan gue bilang kan, rambutnya diurai kayak gitu. Kagak, Umi dari luar katanya. Tapi gue nggak yang lanjutin, bodoh gue bilang gitu kan. Karena gue orangnya tuh ya takut tapi penasaran juga, tapi nggak gue lanjutin karena nenek gue kadang tuh suka nutup-nutupin sesuatu gitu loh. Jadi waktu itu sepupu gua nih punya laki. Nah lakinya itu jualan tabung gas. Jadi dia mau nganterin tabung gas ke rumah nenek gua nih. Pas lagi dia mau gedor pintu kan, dia nengok tuh dari dia ngintip dari jendela, oh ada Umi. Mi gitu kan. Mi. Tapi nenek gua tuh gak nyaut, gak nengok sama sekali, gak. Dia diem aja, pakai baju hitam, pandangannya lurus ke depan. Nah karena kita semua lagi di kolam ikan nih, punya uak gua, si A ini tuh datang sono, terus langsung ngomong ke Umi gua, Umi gimana sih tadi dipanggil-panggil, aku mau nganterin tabung gas kok kagak nyaut gitu kan. Apaan Ber? Orang Umi dari tadi di sini belum balik dari pagi. Lah terus yang tadi siapa itu beneran tadi Umi, katanya gitu. Umi tapi kagak nyaut. Terus gimana lagi setelah itu? Ya kagak apa-apa ya, gue mikirnya ya kagak kedengeran kali apa gimana gitu. Dia bilangnya kayak gitu bang. Dan pernah di lain hari nih bang, jadi gue pernah denger cerita uak gue nih. Jadi rumah nenek gue ini sebelahnya rumah anaknya juga, rumah empoknya dari nyokap gue. Dia abis pulang dari mana nih, pulang dari pergi lah ya, dia pas depan rumahnya dia ngelihat ada yang ngintip dari pavilion rumah gue nih. Nah dia masuk dong ke rumahnya. Pas dia masuk ke rumahnya, lah Umi ada di situ. Terus yang ngintip, terus wah gue bilang kayak gini, lah Umi tadi bukannya ngintip ya di pavilion? Apaan orang tadi di sini? Kagak, tadi juga bajunya beda, nggak pakai baju yang ini, bajunya yang warna putih katanya. Terus pakai ciput, bukan pakai kerudung kayak gini, dibilang gitu. Terus pas gue denger itu ya, pas kita cerita-cerita, lah sama yang gue lihat waktu itu. Yang pagi-pagi itu. Yang pagi-pagi yang gue mau jogging itu. Yang itu. Terus pas gue SMA nih bang, gue udah mulai gede lah, tidur di kamar sendiri kan. Tadinya kan gue kayak bolak-balik kamar nenek gue. Nah gue waktu itu tidur sendiri. Jadi waktu itu gue dibilang gini, anak udah mulai gede nih, mulai sholat tahajud, belajar gitu, nanti Umi bangunin, kalau enggak ya nanti Ana bangun sendiri pakai alarm biar kebiasaan sampai gede gitu kan. Nah waktu itu pernah gue sendirian bang, bangun tuh gue sendirian kamar mandi kan, itu kan jauh bang dari kamar gue ke kamar mandi. Terus kan pintunya juga jauh dari kamar gue gitu.
pas gue lagi jalan ngelewatin kamar nenek gue, ngelewatin ruang tamu semua gue lewatin, gue belum buka pintu dapur nih. Gue belum buka pintu dapur, baru mau begini gue ngedengar suara timbannya. Oke, ada orang lagi nimba nih. Ada orang lagi nimba. Jadi di kamar mandi gue tuh walaupun pakai sanyo tapi kita punya timban juga. Yang gue bilang tadi itu. Jadi kayak ada orang lagi nimba gitu. Pas gue buka pintu, itu kan dapur masih gelap. Pas gue nyalain, kagak ada orang. Tadinya gue masih berpikir, oh ini nenek gue kali. Kan, pas gue buka, oh gelap. Pas gue nyalain, kagak ada orang. Tapi gue nggak mikir yang gimana-gimana, gue langsung wudhu, gue langsung balik lagi kamar, gue langsung sholat aja gitu kan. Udah, dan gue di situ, oh ya udahlah gitu. Ya namanya juga rumah sendiri ya bang. Ya mau takut juga, ya kita mau lari kemana? Setelah berapa lama nih kan nggak ada kejadian, gue waktu itu pernah di kamar gue sendiri. Di kamar gue sendiri ini, jadi kan ranjang tidur gue itu yang ada kolongnya tuh. Jadi gue pernah kedapetan bangun tidur. Pas gue bangun itu banyak rambut di bawah. Di lantainya? Di lantainya. Kan kita turunin kaki terus gak sengaja gue liat banyak rambut gitu, panjang banget. Terus gue mikirnya, ya rambut gue memang rontok sih, tapi nggak bakalan serontok ini kalau kita sisirin pun. Ya dong. Terus itu rambutnya panjang banget. Gue kira itu rambut nenek gue. Tapi gue mikirnya, Umi tidur di sini apa ya? Tapi nggak mungkin dong rambut Umi sampai rontok sebanyak ini gitu. Tapi gue nggak ambil pusing, gue langsung sapuin, langsung gue rapihin. Karena kan nenek gue tuh selalu ngecek gitu. Umi tuh selalu ngecek kamar gitu. Takutnya ini nih anak udah gede kan, anak cewek masih aja gitu berantakan gitu kan. Di hari lainnya nenek gue itu sakit bang, sakitnya udah agak parah waktu itu sampai gak bisa ngapa-ngapain dan jalan pun pakai tongkat. Nah jadi waktu itu pernah nih kedapetan adik gue yang ngalamin. Jadi adik gue itu disuruh nganterin nenek gue mau kamar mandi. Nganterin nenek gue kamar mandi. Tapi pas lagi di pintu dapur, dia bilang gini, nenek gue, udah sih nggak apa-apa, Umi bisa sendiri. Terus si Sinta adek gue, ya udah gitu. Tapi si pintunya kan masih kebuka tuh, berarti kan ada celah yang buat kita ngelihat dong. Nah, Sinta tuh kayak dia agak ngintip dikit, nggak sengaja itu nenek gua yang katanya udah susah jalan, susah ngapa-ngapain, dia jalan bang kayak orang sehat, tongkatnya dijinjing. Dan adek gue tuh ngerasa kayak itu tuh bukan Umi gitu loh. Beda kan? Beda karena nenek gue itu pernah jatuh di depan sumur gitu. Dan dari situ juga memang udah susah jalan kayak, kalau gimana ya bang, kalau misalkan orang udah umur nih ya udah sepuh, pasti dong jalannya juga agak ini tuh gak biasa kayak dia bawa tongkat gitu. Tapi adek gue di situ nggak langsung negor gitu. Adek gue langsung bilang ke kamar nyokap, mah gitu. Terus nyokap gue langsung cerita lah gitu, Umi gitu, masa Umi selama ini sakit pura-pura ya, kan nggak mungkin, kemarin aja jatuh di sumur katanya gitu kan. Sampai kita semuanya riweuh banget nih gitu kan. Jadi di rumah itu cuman gue, nyokap gue sama adik-adik gue di kamar Umi nih, di kamar nenek gue. Yang kamar belakang itu yang buat sholat, itu adiknya yang biasa suka bantuin ngurusin kan. Nah, kita lagi berlima, terus kakak gue datang nih, kakak sepupu gue datang sama temennya, gitaran gitu. Terus kakak gue bilang gini, Nak gitu kan, gue kan kalau di keluarga gue dipanggilnya Nak gitu kan. Nak, Iik taro
gitar di kamar Ana ya. Oh ya udah taruh aja, gue bilang gitu. Ik mau keluar dulu katanya sama temen. Iya gue bilang gitu. Nah udah gue kunciin kan pintu. Jadi pas gue lagi main HP ada suara tang gitu. Oh kayak kepetik sendiri nih senarnya? Bukan kepetik, kayak kepental tapi copot dari ituannya. Apa ya, gue masih belum suara itu. Gue ngelihat semua sudut kamar gue, apa itu ya pas gue ngelihat ke gitar nih, itu si itunya udah mental gitu, udah copot, senarnya udah copot. Hah, ini kan punya si, kok bisa, kata gue kan, gue aja gak bisa main gitar gitu, gue sendirian di kamar. Di situ gue langsung ke rumah uang gue tuh yang sebelah, gue bilang, ih gitu senar gitarnya itu sendiri, gue bilang gitu kan. Masa, katanya, lu mainin kali, apaan sih lu aja tahu gue gak bisa main gitar gitu kan. Tapi di situ firasat gue tuh rada beda. Gue langsung nelpon adiknya nenek gue yang ngejagain di rumah sakit. Tapi nggak bisa ditelepon gitu loh bang. Kayak gue takutnya kenapa-napa karena waktu itu posisinya gue nggak boleh nginep karena kan masih sekolah gue nggak boleh nginep tuh. Besok sekolah paling nyokap gue bilang gini, ya udah besok pulang sekolah baru ke rumah sakit, malam balik kayak gitu. Nah habis itu besokannya gue kan sekolah biasa gitu, pulang sekolah gue ke rumah sakit. Pas sorenya kok gue ngelihat nenek gue tuh mulai agak beda gitu ya, udah cuman ngelihat gue tuh kayak Hana gitu doang. Terus gue firasat gue kok makin aduh gitu kan, kayak deg-degan banget gitu kan, ya kok udah lemes banget nih nenek gue gitu. Gue takut kenapa-napa. Pas waktu mau azan maghrib nih, gue lagi ambil wudhu tuh di masjidnya rumah sakit. Itu kan rumah sakit gede ya di Cianjur. Pas lagi ambil wudhu, gue denger seorang nangis. Seorang nangis. Pas gue lihat dari ruangan nenek gue, yang nangis itu ada iparnya nenek gue. Bilang kenapa? Gue langsung masuk ke dalam, ternyata nenek gue udah nggak ada. Udah pakein kayak gini kan ya. Gue waktu itu kan nggak ngerti itu apa gitu ya. Terus gue di situ mulai, gue nggak nangis sih bang, nggak nangis yang langsung histeris gitu, tapi gue shock karena gue ngerasa itu tuh nyokap gue juga, karena gue kan dari kecil kan, dari TK sampai SMA sama nenek gue gitu di Cianjur. Gue shock gitu. Nah semeninggal pulang segala macam udah dikuburin kayak gitu. Setelah berapa hari nih kan di rumah itu gue, adik gue, dan kadang ganti-gantian nih sepupu gue atau uak gue yang nginep. Waktu itu gue lagi sendirian bang, dan saudara gue mau pulang dulu. Nggak apa-apa kalau misalnya mau di sini, tapi kalau mau Sinta mau ikut ya udah nginep aja, karena kalau mau ikut nginep juga nggak apa-apa. Tapi karena gue udah PW banget nih, gue selama ini selalu tidur di situ, main semua teman-teman gue di situ, gue nggak bisa kemana-mana, gue males gitu loh, orangnya tuh udah PW aja di situ. Enggak, gue mau tidur di sini aja. Jadi pas gue lagi tidur di kamar gue kan ada jendelanya nih, pas gue tutup pintu gue tiduran, baru mau begini, Hana katanya, tapi suara nenek-nenek. Gue langsung seketika bangun, kok kayak suara Umi ya, gue bilang gitu. Gue halu kali gitu kan, gue lagi kangen kali nenek gue gitu kan. Biasanya kan apa-apa nenek gue Umi semuanya tuh Umi gitu kan. Udah lah nggak apa-apa lah, gue bilang gitu. Gue nggak terlalu ngehirauin kayak gitu kan. Tapi sebelum nenek gue meninggal pun gue pernah ngalamin yang namanya rep-repan. Dan yang rep-repan yang sebelum nenek gue meninggal ini kejadiannya tuh misalkan sebulan sekali, sebulan 2 kali. Kan namanya waktu itu gue belum tahu ya yang kata-kata rep-repan itu. Gue pernah cerita gini ya sama nenek gue, Miss semalam Ana lagi tidur, terus kayak ada yang meluk gitu, tapi nggak bisa teriak sekeras apapun, sekencang apapun nggak kedengeran. Terus
Nenek gue, oh itu mah ketindihan kali katanya. Ya udah makanya baca doa. Tapi setelah nenek gue meninggal nih bang, itu tuh makin sering. Lu ngalamin rep-repan nih? Ngalamin rep-repan tuh makin sering karena gue di kamar gue rep-repan. Gue mulai nyoba tidur di kamar nenek gue. Lagi tidur di kamar nenek gue malah makin parah. Jadi makin setiap hari nih, makin gue baca doa kayak gitu-gitu, makin parah nih. Dan pernah gue denger suara nenek-nenek ketawa, hihihi katanya gitu. Gue lagi tidur sendiri, siapa nih gitu kan? Pas sadar, siapa nih? Kan gak ada siapa-siapa ya di rumah gue. Sampai kayak gitu. Pas setelah nenek gue meninggal tuh makin jadi lah. Nah, ini kan cerita dari gue udah selesai nih bang. Tapi setelah nenek gue meninggal ini, masih ada cerita dari tetangga gue. Kan nenek gue udah meninggal. Dan kebiasaan nenek gue itu bangun subuh, mandi, sholat subuh, ngaji dulu. Sebelum nyiapin sarapan buat gue sekolah, nenek gue itu suka nyiapin halaman. Ya kan di depan ada pohon-pohonan kan. Sapuin tuh. Ada satu hari, gue dengar kabar burung dari saudara-saudara aja karena gue udah balik ke Bogor, ke rumah nyokap. Jadi gini, yang tetangga depan rumah gue, itu tuh guru TK gue. Jadi si bapak ini lagi masih subuh-subuh gitu, dia ngeliat ada yang nyapu, nenek-nenek. Hah, ibu katanya. Ibu lagi nyapu. Terus dia langsung, astagfirullahaladzim, ibu kan udah meninggal. Gitu. Terus gue denger itu kayak, apa sih gitu kan. Itu kan nenek gue, masa iya gitu loh. Terus habis itu juga pernah ada satu lagi, gue dengar lagi dari tetangga yang beda 3 rumah dari rumah gue. Dia ngeliat juga dari depan rumahnya nih, kan langsung nih ke rumah gue. Ada yang nyapu, nenek-nenek katanya. Tapi dia kan manggilnya Umi ya. Jadi ada yang manggil ibu, ada yang manggil Umi. Dia itu ngeliat nih, ada nenek-nenek nyapu, pakai kaos warna merah, sama sarung nenek-nenek apa sih sebenarnya? Kain-kain gitu, yang motif-motif lah, nenek-nenek khas nenek-nenek gitu. Gue lagi-lagi apaan sih gitu kan? Tetangga tuh pada ngapa sih gitu? Sebenarnya kalau pas lagi pakai baju merah ini, pas nenek gue yang dibawa ke rumah sakit itu, karena kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak inisiatifnya dari uak-uak gue, dari nyokap gue. Kita tuh pakein baju yang fleksibel lah buat nenek gue. Jadi kalau misalkan ganti-gantinya biar cepet aja. Memang pakai baju warna merah, kaos yang warna merah itu, terus pakein sarung. Waktu itu ada sih fotonya, cuman gue kayaknya kalau yang itu gue belum bisa liatin ya, karena kan nenek gue udah meninggal. Sama yang tetangga gue lihat, sama yang terakhir nenek gue pakai itu, sama bajunya. Tuh. Dan rumah gue itu sempat kosong bang, jadi pas gue balik ke Bogor itu rumah dikosongin, tapi kita tuh gak jual rumah itu karena dari keluarga gue gak pernah jual rumah, jadi rumahnya dikontrakin. Terserahlah mau bayar berapa, yang penting rumah kita ada yang huni. Karena kan namanya juga rumah kita kosongin kan lebih dari 40 hari atau 1 bulan pun rumahnya takutnya yang nempatinnya bukan manusia. Jadi terserah mau gope kayak 600 mau 700, rumah segede itu gitu. Tapi tetap aja ada yang mau. Dan pernah juga dipakai sama anak-anak PKL atau anak KKN yang perawat gigi gitu. Ya terserah lah. Cuman pas bagian yang mahasiswa perawat gigi ini yang lagi KKN, kamar gua karena gua nggak mau kepake, jadi gua kunci. Dulu itu rumahnya itu
ditempatin sama yang sebelum nenek gue, nenek-nenek juga. Dan dia juga meninggal di situ. Jadi gue rasa nih itu tuh nenek-nenek yang nyerupain atau yang nampakin ke orang-orang gitu. Jadi ya gitu. Gitu. Dan ini rumah gue nih, rumah uak gue, rumah saudara gitu kan. Belakangnya belakangnya kuburan nenek gue. Jadi kalau misalkan orang kayak ngeliat kayak gitu ya, namanya juga rumahnya terus kuburannya jadi deket. Jadi nenek gue nggak mau dipisahin sama rumahnya. Padahal tuh anak-anak yang rumahnya deket kuburan bapaknya, kuburan aki gue, pengennya tuh bareng di sono gitu. Jadi suami istri dibarengin. Tapi tuh nggak, nenek gue tetap pengen deket sama rumahnya gitu. Ya kan gue nggak tahu ya, namanya juga makhluk kayak gitu bisa nyerupain aja gitu. Mungkin cerita gue tentang rumah nenek gue itu ya cukup sampai situ sih Bang, karena gue juga sekarang jarang pulang ke sana. Setelah gue kuliah, gue kerja, gue paling setahun sekali. Baru balik lagi ke Cianjur gitu. Kalau enggak ada undangan-undangan dari temen gue baru pulang ke sana gitu. Dan rumahnya kan juga dikontrakin. Jadi setelah rumah dikontrakin, gue nggak masuk lagi ke rumah itu. Ya, rumahnya ditempatin sama orang kan, gue nggak tahu lagi nih ada cerita apa lagi nih. Iya. Gitu. Dan sampai sekarang emang rumah itu masih ada, masih berdiri ya. Dan dikontrakin gitu ya. Kontrakin. Ya, mungkin nanti kita tunggu aja cerita dari yang penghuni rumah itu bakal cerita di sini gitu ya. Iya. Ada sedikit yang menurut gue menarik nih yang pengen gue tanyain. Ketika lu mau sholat tahajud dan menuju ke dapur, lu mendengar adanya suara kayak orang mau nimba nih. Nimba air. Iya, nimba air itu. Dan ternyata ketika lu lihat itu nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa Bang. Iya. Karena kan nenek gue juga di kamar. Karena waktu itu gue mau belajar nih, bangun sendiri, ke dapur sendiri, kayak gitu. Nenek gue udah ngebiasain gue dari kecil kayak gitu. Tapi ketika sebelum, kan lampunya mati ya, ketika sebelum lu nyalain lampunya itu, suaranya masih ada atau memang udah menghilang nih? Masih ada. Masih ada suaranya? Masih ada. Tapi pas gue mau cetrek ini, pas begini, hilang, nggak ada siapa-siapa di situ. Iya. Gue suges kata gue nih ya. Iya. Gue langsung wudhu aja. Tapi di situ juga gue kayak gercep banget Bang, karena kan gue takut ya. Itu kan dapur gede banget Bang. Kayak satu rumah aja gitu. Bisa ngebayangin lah, ya. Pasti gede banget. Nanti gue kalau misalkan kagak ada yang ngontrak nih, nanti gue suruh kakak gue buat fotoin. Tapi kalau misalkan masih ada yang ngontrak, paling gue fotoin di depannya aja. Iya. Sama satu lagi Kak. Ketika lu mau jogging nih lari pagi sama temen lu dan lu mau ngambil kaos kaki, lu melihat adanya sosok nenek-nenek yang menurut lu itu nenek lu ya, tapi ternyata bukan. Ya, itu dia berarti membelakangi lu nih Kak ya? Nggak, dari samping. Oh, samping posisinya. Dari samping posisinya. Jadi misalkan gue ini nih, gue ini, nah dia dari sono gitu. Kayak lu duduk ngadep gue, tapi lu madepnya sono gitu. Jadi berarti lu ngeliat jelas banget dong sisi samping mukanya. Sisi samping mukanya lihat. Cuman gue nggak sampai ngelihat seluruh muka gitu, nggak. Karena kan lampu juga udah gelap kan. Rumah gue tuh selalu digelapin habis subuh. Gitu. Dan itu dalam keadaan flat aja nih ya? Agak gerak sih Bang, kayak aktivitas ngituin. Iya, sibuk sendiri lah gitu. Sibuk sendiri gitu, kayak orang sibuk sendiri aja. Kita lagi ngapain gitu di depan rak yang bunga itu. Bukan nenek gue nih gitu. Gue langsung sadar ya? Langsung sadar gue. Karena gue udah nenek gue tuh nggak pakai baju itu gitu loh. Dan nggak mungkin juga lah. Nggak mungkin juga. Orang udah keluar rumah terus dia balik lagi lewat mana juga gitu loh. Mau lewat pintu utama di situ gue sama temen gue juga. Mau lewat ke pintu pavilion juga. Harus ngelewatin kita yang duduk di depan. Dan ada satu pintu ruang tamu pun itu nggak pernah dibuka. Itu tuh nggak pernah dibuka. Dari gua kecil pun udah nggak pernah dibuka. Kayak agak gimana ya, kalau misalnya dibuka kayaknya roboh. Karena kan semua pintu
Dan bangunannya pun dari masih zaman kakek nenek gua baru beli gitu, nggak pernah di renov yang bener-bener direnov semua gitu, nggak pernah. Gokil sih, sampai tetangga-tetangga pun ikut merasakan hal mistisnya nih di rumah itu ya. Dan ternyata hantu atau sosok dari yang menyerupai ini almarhumah mungkin ya, Korinnya yang dulu nempatin rumah itu ya. Kayaknya ya. Dan sampai saat ini rumah itu masih ada nih ya di daerah Cianjur dan dihuni oleh yang ngontrak lah ya. Ngontrak. Jadi ya ganti-gantian lah ngontrak. Iya. Dan kayaknya nggak terlalu lama juga sih kalau mereka ngontrak, paling lama setahun dah, atau 6 bulan gitu. Atau mungkin tahu dia ngalamin kejadian ya. Iya, gue nggak tahu mereka ngalamin apaan, gue nggak tahu karena gue udah nggak pernah nanya-nanya lagi. Yang penting, tahu rumah gue ada yang ngontrak, ada yang ngisi, udah. Gue ngerasa itu aman gitu. Gue sayang aja bang, rumah keluarga gitu. Peninggalan lah. Satu-satunya. Sekali lagi makasih banyak Kak Hana udah mau menyempatkan diri lagi nih buat berbagi pengalaman horor lo tentang rumah nenek lo ini nih. Dan mungkin buat kalian yang belum nonton ceritanya Kak Hana waktu dia lagi kuliah dan tinggal di asrama Bogor, nanti kalian langsung scroll aja atau kalian bisa lihat yang thumbnailnya seperti ini. Sekali lagi makasih banyak Kak Hana, sukses buat karirnya. Amin, makasih Bang Aris. Dan sebelum gue akhiri video ini, lagi-lagi gue mengingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Hana ini nih. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin Instagram gue. Kalian bisa langsung aja DM di situ, nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Hana ini. Ya udah, gue rasa cukup. Gue akhiri video ini. Akhir kata, gue Aris Dimensi Mistik dan Kak Hana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kak Hana, makasih banyak.